Sa'ad Al-Habib dari bangsa bin Sumaid itu pernah ditanya sama salah seorang di zamannya itu, Habib, Kif, kalau misal ada dua majelis, di dalamnya itu salah satunya, di dalamnya itu orang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satunya orang-orang membahas tentang halal haram, sunnah, makruh dan mubah, ilmu, isinya ilmu. Akhirnya tuh Habib satu ini menjawab, kalau misal Nabi Muhammad SAW ada di antara dua majelis itu, maka Nabi Muhammad SAW akan milih ke majelis yang di dalamnya itu membahas tentang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita berada di majelis yang cukup lengkap, zikir ada, sholawat ada, bahkan membahas ilmunya Nabi Muhammad SAW juga ada. Memang itu aturan dari salaf-salaf kita terdahulu. Ya, sudah tidak diragukan lagi jalannya mereka ini paling benarnya jalan sudah, tanpa ada keraguan. Tinggal kita saja yang harus mencontoh apa yang ada sudah. Salafnya kita sudah membentuk jalan, membentuk cara dengan banyak penelitian sudah, dengan banyak musyawarah sudah. Kita tinggal menerima hasilnya. Kita tinggal menerima hasilnya dan mengerjakannya. Aturan-aturan yang sudah dibuat oleh salaf kita, salafun shalihun. Alhamdulillah kita meneruskan daripada kebiasaan mungkin ini majelis dari dulu ya Habib ya. Dari dulu kita orang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk meneruskan estafet ini. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayat ya, hidayat itu sangat mahal. Hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mahal. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad seorang nabi, seorang yang minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Allah itu pernah bersabda, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sebegitu mahalnya hidayat sampai Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa memberi hidayat itu kepada orang yang dia kehendaki, kepada orang yang Nabi Muhammad cintai. Bahkan pilihannya Nabi Muhammad, Nabi mau ngasih hidayat tidak bisa. Allah berfirman, tidak bisa ente wahai Muhammad memberi hidayah kepada orang yang pilihan dari ente. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Sangat mahal hidayat itu. Hidayat sangat mahal harganya. Insya Allah insya Allah akan membaca kitab namanya Bidayatul Hidayah, karangannya Imam Ghazali, karangan daripada Imam Ghazali. Dari namanya itu cukup menarik, Bidayatul Hidayah. Bidayah itu awal mula ya, pembukaan daripada orang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi seakan-akan kita ini dituntun sama Imam Ghazali, diajari sama Imam Ghazali dari mulai awal kita tidak tahu apa-apa tentang hidayah itu sampai nanti kita sukses urusan dunia dan akhirat kita melalui jalur hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, pernah suatu ulama ngomong ini, man arada husnul nihayah fa'alaihi bil bidayah. Orang yang kepingin nihayahnya, puncak umurnya, ujung dari umurnya itu husnul khatimah, baik ujungnya itu, fa'alaihi bil bidayah, maka hendaknya dia itu membaca kitab Bidayatul Hidayah ini. Ini termasuk aturan dari salaf kita, aturan dari salaf kita. Imam Ghazali yang mengarang kitab ini. Imam Ghazali itu orang alim, bahkan alimnya itu dahsyat. Semua ulama mengakui kealiman Imam Ghazali. Salaf kita Al-Ba'alawi itu sangat erat hubungannya sama Imam Ghazali. Kitab-kitabnya Imam Ghazali semuanya dipegang teguh sama salaf-salaf kita.
Salah satunya kitab ini, Bidayatul Hidayah. Juga ada kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Itu bahkan sebagian ulama bilang kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Saking dahsyatnya kitab Ihya yang dikarang sama Imam Ghazali itu, sampai-sampai ulama ini mengungkapkan keagungan kitab Ihya, hampir kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi tidak ada kitab yang menandingi Al-Qur'anul Karim di dunia ini. Sebagus apapun kitabnya, Al-Qur'an tidak bakal ditandingi. Nah, saking bagusnya kitab Ihya Ulumuddin ini, saking dahsyatnya, saking istimewanya kitab Ihya Ulumuddin ini, sampai ulama mengumpamakan kalau misal Al-Quran itu tidak ada, maka kitab Ihya Ulumuddin ini yang patut menjadi panutan kita, yang patut menjadi kita itu melangkah ke jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali, orang yang sangat pengaruh di kalangan Sadah Al-Ba'alawi. Bahkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib Ratib, itu pernah berkata, "Ma ra'aitu mithla rajulaini." Aku tidak pernah mendapati, aku tidak melihat seseorang seperti dua orang ini. Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, "Ahaduhuma min ahlil batin wal akhar min ahlil zahir." Salah satunya itu dalam urusan batin, dalam urusan spiritual itu sangat ahli. Yang satu lagi dalam urusan dohirnya yang ahli. Artinya dalam urusan syariat, dalam urusan menggali hukum atau menentukan hukum itu sangat ahli. Tanya Habib Abdullah Al-Haddad, "Yaghbituhuma ahlul batin wa ahlul zahir." Bahkan orang di zaman itu yang ahlul zahir sama ahlul batin itu seneng sama dua orang ini. Artinya kepingin mencapai seperti kedudukannya dua orang ini. Siapa itu? Katanya Habib Abdullah, wahuma Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani wal Imam Ghazali. Yang ahli batin, yang Imam Abdullah akui kehebatannya dalam urusan spiritualnya itu, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kalau urusan zahir, urusan syariat, faqih, tepat dalam memberi hukum syariat, mana halal mana haram, Habib Abdullah Al-Haddad mengakui bahwasanya Imam Ghazali ini yang paling ahli, yang tidak pernah dijumpai sama Imam Abdullah Al-Haddad kecuali Imam Ghazali ini. Alim. Imam Ghazali dulu itu terkenal faqih, tapi ketika suatu saat mungkin di akhir hayatnya itu beliau merasa kayak tidak suka gitu, ishtihar, dia terkenal itu merasa tidak suka, tidak senang, tidak suka yang namanya terkenal. Akhirnya tuh sedikit demi sedikit Imam Ghazali ini beruzlah, menyendiri di tempatnya dan mulai mengarang kitab-kitab tasawuf. Yang awalnya faqih, orang banyak merujuk ke Imam Ghazali tentang hukum agama. Karena istiharnya Imam Ghazali, beliau akhirnya sepakat untuk sedikit demi sedikit mengurangi rasa terkenalnya tadi itu, mengurangi daripada keterkenalan tadi itu, dan lebih mendalami tentang sifat tasawufnya, tentang ilmu tasawufnya. Begitu juga pengakuan dari Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili ini juga termasuk orang yang pengaruh di kalangan Al-Ba'alawi. Bahkan wiridnya itu dibaca rutin sama sadah kita, sama salaf kita. Wirid Syadzili yang biasanya dibaca ketika asar itu. Setelah waqi'ah ada namanya wiridnya Imam Abul Hasan Syadzili itu. Itu beliau juga pernah berkata, yaqul li ashabih. Imam Hasan Syadzili ini pernah ngomong ke salah satu teman-temannya, "Man kanat lahu ilallahi hajatun." Ya. Barang siapa yang ada keinginan atau ada suatu hajat yang dia itu berharap untuk dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, falyatawassal bil Imamil Ghazali. Maka Abul Hasan Syadzili ini berkata, maka kamu hendaknya bertawassul kepada Imam Ghazali.
Kirim Fatihah kepada Imam Ghazali supaya menjadi terkabulnya hajat tersebut. Abul Hasan Syadzili. Begitu juga Al-Habib Ahmad bin Sumaid. Habib Ahmad bin Sumaid pernah berkata begitu juga. Inti kalau misal ada hajat atau apapun itu, ada sesuatu yang inti harapkan, tawassul kepada Imam Ghazali. Insya Allah bakal cepat itu. Tawassulnya tadi itu bakal cepat. Alim kabir, wali min awliyaillah. Bahkan Sayyidina Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Roti pernah bilang juga, aula ma yanbaghi an tutali' kutubul Imam Al-Ghazali ala qadri halik. Hendaknya kalian ini, katanya Imam Haddad, patutnya seyogianya itu hendaknya kalian ini mempelajari kitab-kitabnya Imam Ghazali ala qadri halik, seukuran keadaanmu. Keadaan kalau sudah agak tinggi, ya nyari kitabnya Imam Ghazali yang lebih tinggi. Tapi kalau keadaannya itu ya mungkin masih awal-awal, ya ngambil kitab yang masih awal-awal tentang Imam Ghazali. Lengkap, kitabnya Imam Ghazali ini lengkap, ada ukurannya masing-masing, seukuran keadaan kita. Kita butuhnya yang mana? Katanya Habib Abdullah, wa in kunta minal mubtadi'in, kalau antum ini daripada orang-orang yang mubtadi', yang ya artinya butuh daripada ilmu agama, awal butuh daripada ilmu agama, masih awal-awal, fabil bidayah, maka bacalah kitab Bidayatul Hidayah ini. Wa illa fal arba'in al-asl, kalau antum sudah hatam kitab Bidayatul Hidayah, artinya sudah naik level, maka baca kitab Arba'in al-asl, kitab arba'innya Imam Ghazali. Wa illa fal minhaj, ketika sudah naik level kembali, artinya sudah mulai dia itu menguasai ilmu agama, maka baca kitab Al-Minhaj, ya ini Minhajul Abidin, yang katanya di Masjid Nur itu dibaca, Nur Muhammad itu dibaca kitab Minhajul Abidin. Wa in kana laka ma'rifatun wa fahmun fil ilmi fatali' fil ihya, kalau antum sudah mengetahui ilmu agama, artinya sudah mentok, sudah ujung, antum sudah tahu semuanya tentang ilmu agama, fatali' fil ihya, maka pelajari kitab Ihya Ulumuddin. Lengkap, antum tinggal seberapa keadaannya antum yang antum perlukan. Habib Abdullah Al-Haddad cuma menyarankan kepada kita yang perlu agama awal-awal, yaitu dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Pernah juga ngomong Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngomong kepada salah satu orang dari kalangan Alawiyin, bahwasanya Imam Abdullah Al-Haddad itu yahutsu ala hifzi Bidayatul Hidayah, sangat menekankan kepada Alawiyin ini untuk menghafalkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Imam Haddad mengakui betapa pentingnya kitab Bidayatul Hidayah ini, sampai beliau itu sangat kepingin kepada sahabat Alawi ini untuk menghafalkan kitab Bidayatul Hidayah. Penting isinya, sangat penting. Aturan kehidupan yang sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dikumpulkan sama Imam Ghazali. Imam Haddad sangat menekankan kepada sahabat Alawi untuk menghafal ini kitab. Begitu juga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali sahib Maulid itu pernah ngomong juga, kitabun azim, Bidayatul Hidayah ini kitab yang sangat agung, sangat mulia. Kitab Bidayatul Hidayah jama'al ilma adh-dhahir wal batin. Imam Ghazali itu mengumpulkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ilmu zahir, ilmu batin juga. Jadi ilmu syariat juga ilmu spiritual kita terkumpul di kitab ini. Katanya Habib Ali Habsyi, wa hiya bidayatun tusalu ila nihayah. Kita kepingin memulai, artinya hijrah kita atau memulai kehidupan kita yang sebenarnya itu dari kitab ini sampai ke nihayah,
ke ujung yang husnul khatimah. Dengan kitab ini kita bisa memulai hidup kita yang benar ini sampai ke ujung yang benar juga. Katanya Habib Ali Habsyi, waqad awsalat katsiran bil amal biha minan nas ila ijtima'in bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Bahkan bukan ujung yang bagus lagi. Bahkan sebagian manusia itu, katanya Habib Ali Habsyi, telah sampai kepada berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqadha. Jadi ada beberapa manusia ketika itu mengamalkan kitab ini, membaca kitab ini, mengamalkan kitab ini, mempelajari kitab ini, membaca kitab ini dan menyampaikan kepada orang lain. Itu orang tersebut sampai ke derajat yang mana dia itu berkumpul dengan Nabi SAW secara yaqadha. Bukan berkumpul secara mimpi tok lagi, tapi dia itu bahkan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW yaqadha, secara nyata, secara terang-terangan, gara-gara kitab ini. Katanya Habib Ali Habsyi, wa thalatha alladhina aqamu wa ta'ahadu 'ala al-amal bima fil bidayah al-Habib Abdurrahman Mustafa Al-Idrus. Contohnya seperti Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ada salah satu ulama dari kota Madinah. Beliau sebab mengamalkan apa isi dari kitab ini, beliau sampai ke derajat yang dia itu berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW yaqadha, secara terang-terangan, secara nyata. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, wal Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, wal Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih, wa wafau bil ahdi hatta ijtama'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Mereka sampai ke derajat tadi itu, ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadha, secara terang-terangan. Itu contoh dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa yang sekarang tidak mau, yang tidak berharap, bahkan mimpi pada Nabi Muhammad SAW? Mimpi dalam tidur kita itu adalah impian kita. Bahkan kalau bisa kita bertemu atau ijtima' bin Nabi, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqadha, itu lebih-lebih impian kita. Lah Habib Ali Habsyi ngomong, dengan kitab ini insya Allah kalau kita amalkan, kalau kita perhatikan, kita tuntut diri kita mulai sekarang untuk mengamalkan apa yang ada di kitab ini, insya Allah antum akan sampai ke derajat tersebut, derajat ijtima' bin Nabi SAW. Tidak sembarang orang mimpi Nabi Muhammad SAW itu, mata yang hina ini melihat sosok wajah Nabi Muhammad SAW itu tidak sembarang orang. Harus benar-benar mata yang suci, mata yang bersih dari kotoran. Itu mimpi. Bayangkan tubuh kita, anggota tubuh kita, mata saja tidak layak, belum layak melihat mimpi, di dalam mimpi ketika tidur, apalagi kita ini, tubuh kita secara terang-terangan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah apa yang kita baca bisa kita amalkan dari sekarang, kita niati, khususnya ana juga supaya kita bisa sampai ke impian kita tadi itu, derajat yang kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dunia, apalagi di akhirat. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadha. Orang yang sudah bisa melihatku ketika di tidur, ketika mimpi, itu bakalan akan melihatku secara yaqadha. Ada tingkatannya. Jadi semoga kitab ini bisa menyampaikan kita kepada derajat tersebut, derajatnya para salafita. Akhirnya kehidupan kita ini teratur dengan aturannya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Man arada husnal nihayah fa'alaihi bil bidayah. Orang yang kepingin nihayahnya itu, ujungnya itu baik, maka fa'alaihi bil bidayah, maka bacalah kitab Bidayatul Hidayah ini. Imam Ghazali, akum al-alim, qala Syekhul Imam, berkata Syekhul Imam
Asy-Syaikh Imam Ghazali ini dijuluki guru Asy-Syaikh Al-Muqtada bihi, yang mana beliau ini sudah sampai derajat Al-Muqtada bih, yakni Al-Murabbi, ya, orang yang sudah mencapai ke derajat guru sebagai untuk mendidik kita zahir dan batin. Tidak sembarangan orang menjadi murabbi, ya, murabbi yang hakiki itu tidak sembarangan orang, bahkan ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan orang dijuluki dengan al-murabbi. Maka dari itu sekarang banyak orang itu dikatakan al-murabbi, ya, ngaku-ngaku atau bahkan diakui sama murid-muridnya, ini murabbi ruhi, ya, murabbi ruh. Tidak sembarangan orang yang mendapatkan kedudukan murabbi itu, ya. Bahkan Imam Haddad ngasih beberapa syarat bagi orang yang ingin menjadi murabbi yang hakiki. Ada di kitabnya Imam Haddad itu syarat panjang. Orang itu dikatakan al-murabbi yang sesungguhnya. Ini Imam Ghazali itu Al-Muqtada bihi, sudah menduduki kedudukan al-murabbi, yang sudah layak orang itu memperhatikan dohirnya juga urusan batinnya. Urusan hatinya orang tersebut sudah mampu mengurusi hatinya, bukan urusan dohir tok. Hukum agama itu yahkum bidzawahir, ya. Hukum agama syariat Islam itu hukum dohir, secara dohir. Salat itu kelihatan sah tidak sahnya itu lihat dohirnya. Tapi kalau urusan batin tidak banyak orang bisa, ya. Urusan khusyuk dalam hati itu tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang bisa menghukumi ini sah ini batal. Tapi kalau urusan syariat semua orang bisa. Urusan syariat dohir itu dipelajari bisa. Tapi kalau untuk urusan batin seperti Imam Ghazali Al-Murabbi itu urusan batin itu tidak banyak orang bisa. Bahkan ada ketentuan-ketentuannya. Imam Haddad juga pernah memberi syarat-syarat orang yang pantas jadi Al-Murabbi itu. Urusan dohirnya dibetulkan, urusan batinnya dibetulkan, bukan hanya urusan dohir. Al-alim, Imam Ghazali itu orang yang alim. Ya, seperti tadi yang dikatakan, sebelum Imam Ghazali ini memperdalam ilmu tasawuf, Imam Ghazali dulu terkenal faqih, terkenal dia itu ilmu zahirnya itu yang luas, ya, ilmu fikihnya luas. Imam Ghazali itu alim kabir, bahkan al-allamah, ya, al-allamah. Allamah ini adalah sighat mubalaghah, ya. Jadi alim itu orang pinter, allamah orang yang sangat pinter, ya, orang yang sangat pinter. Ini kalimat yang mahal sebetulnya, ya. Allamah ini sebetulnya kalimat yang sangat mahal. Cuma tidak tahu akhir zaman ini kok seakan-akan alim allamah itu pasaran sudah, ya, pasaran. Sekelas Imam Ghazali itu baru dikatakan allamah. Cuma wallah alam sekarang ini allamah itu sudah banyak di mic itu sudah banyak, ya. Mic sound ini sudah banyak orang yang ngomong allamah. Alim jiddan, sangat pinter, sangat faham tentang ilmu agama. Hujjatul Islam. Bahkan Imam Ghazali itu sudah menduduki kedudukan hujjatul Islam. Jadi orang hafal hadis itu, ya, orang hafal hadis itu ada tingkatannya, ada rutbahnya, ya, ada tingkatannya. Imam Ghazali sampai ke tingkatan, sampai ke kelas hujjatul Islam. Apa itu hujjatul Islam? Man ahata bi aktsar sunnah walam yuftihi minha illa yasir. Orang yang sudah menguasai, orang yang sudah menghafal luar dalam, orang yang sudah menghafalkan konteks dan sanadnya, konteks hadis dan sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW bi aktsari sunnah, sebanyak-banyak hadis, ribuan hadis Imam Ghazali sudah hafal konteks redaksinya, juga sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu juga ada sanadnya, bukan hanya kita yang ada sanadnya, bukan hanya manusia ada sanadnya, bin fulan bukan, akan tapi hadis juga ada sanadnya. Dan setiap hadis kadang-kadang beda sanadnya, setiap hadis kadang-kadang beda sanadnya. Innamal a'malu binniyat, sampai Rasulullah SAW.
Imam Ghazali ribuan hadis beliau hafal beserta sanadnya. Maka sampai dijuluki Hujjatul Islam. Bi aksari sunnah wa la yaftihi minha illa yasir. Akan tapi Imam Ghazali hafal ribuan hadis. Hujjatul Islam itu orang yang hafal ribuan hadis, akan tapi tidak dibuat berfatwa untuk menghukumi illa yasir, kecuali cuma sedikit tok. Jadi hafal hadis akan tapi tidak untuk dibuat berfatwa, kecuali cuma diambil sedikit tok. Wa amal hafid, juga ada yang namanya rutbah, ada yang namanya tingkatan yang dijuluki al-hafid. Al-hafid seperti Ibn Hajar al-Asqalani itu sudah menduduki al-hafid. Apa al-hafid? Fa huwa man ahata bi mi'ati alfi hadis. Orang yang sudah menguasai hadis sampai 100.000 hadis. Sampai 100.000 hadis. Hafal sanad plus redaksi hadisnya. 100.000 hadis itu baru dijuluki al-hafid. Cuma kalau kita urai kata-kata kalimat hafid ini, hafid itu adalah artinya orang yang menghafal, ya, orang yang menghafal, hafidul Quran, orang yang hafal Quran. Hafid menghafal satu kata itu sudah termasuk orang yang hafid, orang yang hafal. Tapi kalau urusannya sama hadisnya Nabi Muhammad SAW, orang bisa dikatakan menghafal itu kalau sudah dia itu mencapai 100.000 hadis, sanad plus redaksi hadisnya. 100.000 hadis, bukan sembarang manusia, ya, bukan sembarang orang. Ada juga yang dijuluki al-hakim, ya. Al-hakim ini baru orang yang menghukumi, ya. Ada suatu permasalahan, dicari jalan temunya melalui syariat, itu hakim yang menentukan. Hakim yang menentukan. Lah hakim itu adalah man ahata bi salasati alafin hadis. Ya, orang yang sudah menghafalkan hadis itu sebanyak 3.000 hadis. Ya, hakim dulu. Hakim Islam itu syaratnya mau jadi hakim itu harus hafal 3.000 hadis dulu. Baru dia diangkat menjadi hakim. Hakim dulu itu sangat mulia, ya. Sangat mulia. Tidak sembarangan orang menjadi hakim, menentukan ini sah, menentukan ini harus diapain, itu bukan sembarang orang. Itu hakim zaman dulu harus hafal 3.000 hadis. Wa barakatul anam, Imam Ghazali juga juga menjadi keberkahannya manusia, ya. Alam semesta ini bisa menjadi barokah karena Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda. Siapa itu Imam Ghazali? Imam Ghazali adalah namanya Abu Hamid. Nama aslinya Imam Ghazali itu adalah Abu Hamid Muhammad, ya. Namanya itu aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya. Jadi Muhammad, abahnya namanya Muhammad, jadduh namanya Muhammad, ya. Jadi ini contoh yang nama ayah sama anaknya itu sama, ya. Ini contoh yang nama bahkan kakeknya sama, Muhammad. Anaknya dikasih nama Muhammad, cucunya dikasih nama Muhammad. Jadinya Imam Ghazali. Tidak ada masalah. Cuma ya mungkin kita saja yang anak biasanya harus beda namanya. Tapi kalau kepingin tahu contoh orang yang anak bahkan cucu sama namanya, contohnya Imam Ghazali ini. Jadinya orang seperti Imam Ghazali. Wulida radhiyallahu anhu bitus. Imam Ghazali itu lahir di kota Tus, ya. Sana 50 wa 400. Lahir tahun 450. Jadi sekarang 1445, 100 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Satu abad yang lalu. Wa tuwfiya biha sabihata yaumil itsnain rabi' asyar Jumadil akhir sana 500. Ya. Imam Ghazali meninggal di pagi hari, di subuh. Subaihah, ya. Waktu subuh yaumul itsnain, hari Senin. Subhanallah. Hari Senin meninggalnya Imam Ghazali. Yang hafal hadis. Meninggalnya juga
bagus ketika hari Senin. Rabi' Asyar Jumadil Akhir, tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505. Tahun 505. Fakana umruhu 55 sana. Umurnya cuma 55 tahun. 55 tahun sudah menjadi sosok Imam Ghazali. Karangannya banyak dan itu dibaca sama semua manusia di dunia ini. Orang yang paham ilmu pasti rujukannya ke Imam Ghazali. Barokah. Hidupnya barokah. Cuma butuh 55 tahun, 1000 tahun pun masih dikenal. Ya, 1000 tahun sampai sekarang itu namanya masih dikenal sampai sekarang. Itu barokahnya orang kalau mendalami ilmu agama, ya. Barokahnya kalau orang yang benar-benar berpegang teguh sama agama, ya, benar-benar berpegang teguh sama agama, bahkan 1000 tahun pun masih dikenang sosok orang tersebut. Subhanallah. Al-Ghazali, julukannya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ini julukannya adalah Al-Ghazali bitakhfifi zai, ya. Zainya itu, huruf za-nya itu tidak pakai tasydid, ya. Bukan Al-Ghazali, bukan, tapi Al-Ghazali. Nisbatun ila Ghazalah, qaryah min Quratus, ya. Itu adalah suatu nisbat di daerah di suatu desa di kota Tus itu ada yang namanya desa Ghazalah, ya, desa Ghazalah. Orang Arab itu begitu. Jadi menisbatkan namanya itu kadang-kadang dengan daerahnya, ya. Misal ini kan disarai sama Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ini Al-Bantani, ya, Al-Bantani dari daerah Banten. Banyak juga Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya. Itu kan aslinya Al-Hasani kan. Itu Al-Maliki karena dia itu Al-Makki, ya. Dia itu mayoritas di Mekah itu pakai madhab Maliki. Nah, makanya dinisbatkan kepada Al-Maliki. Juga banyak Imam Ghazali, Al-Ghazali itu nisbat di suatu daerah. Qaddasallahu ruhahu wa nurahu dharihahu. Amin ya rabbal alamin. Beliau memulai pengarangan kitabnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalimat yang sangat agung. Ay kullu hamdillah. Kullu hamdin lillah. Semua pujian, ya, semua pujian itu hal yang baik, hal yang indah, hal yang bagus yang ada di dunia ini yang pernah disampaikan manusia melalui mulutnya itu lillah. Itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang patut dipuji di dunia ini, ya, semua pujian-pujian yang pernah dilantunkan sama mulut manusia ini itu hakikatnya itu lillah, ya. Hakikatnya punyanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas menerima pujian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhulu fihi jami'ul mahamid. Dengan kata-kata alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ini singkat kata-katanya, ya. Singkat. Dua kata, alhamdulillah. Cuma dalamnya kata-kata ini, kalimat ini sangat dalam, ya. Maknanya, artinya itu sangat dalam. Fadkhulu fihi jami'ul mahamid. Masuk di dalam lafaz alhamdulillah ini jami'ul mahamid. Semua pujian yang ada di bumi ini. Allati dzakaraha malaikatul arsy. Allati dzakaraha malaikatul arsy. Yang pernah disebut malaikat itu juga masuk dalam kalimat alhamdulillah itu. Jadi simple, cuma mengucapkan alhamdulillah itu semua pujian yang pernah dipuji, yang pernah dilantunkan sama malaikatul arsy itu masuk di kalimat alhamdulillah. Wasukanu adbakis samawat, malaikat-malaikat yang hidup di langit itu pujiannya semuanya itu juga mencakup dalam kalimat alhamdulillah. Wa jami'ul mahamid allati dzakaraha jami'ul anbiya, bahkan nabi-nabi terdahulu itu yang pernah memuji-muji, ya, pujian yang pernah dilantunkan para nabi itu juga mencakup
di lafadz kalimat alhamdulillah, ya, sangat luas. Maknanya alhamdulillah ini sangat luas. Min Adam ila Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua kata-kata indah, pujian-pujian itu masuk dalam kalimat alhamdulillah. Alaihi wassalatu wassalam. Wa jami'ul mahamid alladzi dzakaraha jami'ul auliya wal ulama wa jami'ul khalq. Begitu juga manusia yang ada di bumi ini, selain para anbiya yang pernah mereka itu memuji, yang pernah mereka itu ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga mencakup dalam lafaz alhamdulillah, ya. Kalimat simpel, maknanya sangat luas, ya. Kalimat simpel, cuma cabangnya itu sangat luas. Mulai dari pujiannya malaikat, pujiannya para nabi dan rasul, pujiannya manusia yang ada di bumi ini, semua ada di kalimat alhamdulillah. Maka perbanyak ucapan alhamdulillah ini, karena maknanya sangat luas. Kalau kita tidak tahu makna alhamdulillah, ya mungkin kita mengiranya alhamdulillah itu cuma ya segala puji bagi Allah. Berhubung kita diajari sama Imam Ghazali, lafaz alhamdulillah itu sudah mencakup semua pujian yang ada di langit maupun bumi. Itu apa namanya? Itu menjadi sebab kita ketika melafadzkan kalimat alhamdulillah itu, kita sudah tahu bahwasanya alhamdulillah ini maknanya banyak. Jadi seakan-akan kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala seperti pujiannya malaikat, memuji Allah Subhanahu wa taala seperti pujiannya para nabi, memuji Allah Subhanahu wa taala seperti pujiannya para aulia as-salihin, mulai zaman awal sampai zaman akhir. Kemudian wassalatu wassalam ala khairi khalqihi Muhammadin rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ghazali bersalawat dan melantunkan salam kepada sebaik-baiknya manusia, ya. Manusia paling baik, manusia paling khair di dunia ini tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulihi, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan utusannya siapa lagi. Bukan utusannya presiden, bukan utusannya siapa-siapa, tapi ini langsung utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala ila kafatil khalq. Utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umumnya manusia, artinya untuk manusia, semuanya manusia, ya, dari berbagai bangsa. Beda kalau Nabi Isa, ya, Nabi Musa itu diutus sama Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk kepada Bani Israel, ya. Makanya ashabus sofwa, ya, apa? Ashabus sofwa itu orang-orang yang ketika zamannya Nabi Isa atau zamannya Nabi Musa itu, kalau tidak apa namanya memegang agamanya Nabi Musa atau Nabi Isa ini, mereka ada yang mengatakan tidak diazab nanti ketika hari kiamat, karena Nabi Musa itu hanya diutus sama Allah Subhanahu wa taala untuk kalangan Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk semua kalangan, untuk semua bangsa. Makanya orang yang tidak memegang agamanya Nabi Muhammad SAW, maka itu kafir, dan itu akan disiksa nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi itu kafatan linnas, ya, kafatal khalq, untuk semua manusia. Nah, makanya orang yang kalau tidak apa namanya tidak beragama dengan agamanya Nabi Muhammad, maka itu akan diazab nanti di hari kiamat. Beda kalau zaman dulu, Nabi Isa itu hanya untuk satu bangsa, ya. Makanya itu disebut ashabus sofwa atau apa itu, wallahu alam namanya. Itu ada yang mengatakan orang yang tidak menganut agamanya itu tidak diadab, jadi apa gitu, lupa. Nah, pokoknya intinya tidak masuk neraka. Wa abduhu, ya, wa abdihi, Nabi Muhammad SAW juga hambanya Allah, ya. Nabi Muhammad itu juga manusia, tapi basyarun la kal bashar, ya. Nabi Muhammad SAW itu manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nabi Muhammad seperti Allah menciptakan manusia lainnya, ya.
manusia, tapi basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad SAW itu manusia bukan seperti manusia. Ya apa? Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad SAW itu manusia, tapi tidak pernah ihtilam Nabi Muhammad itu. Ya, sucinya Nabi Muhammad SAW itu saking sucinya itu tidak pernah mimpi basah. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mimpi basah. Manusia, tapi bukan sembarang manusia. Wa ma tatha'aba aslan fi madad zamani. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah tatha'ub, menguap, ya, angop bahasanya itu, angop. Kalau sudah ngantuk itu Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah angop, angop ini ya. Makanya sampai ditutupi, kalau menguap itu sampai ditutupi karena hal yang tidak patut, ya, gitu. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia sembarangan, tidak pernah menguap. Minhu dawabu falam tahrub. Nabi Muhammad juga kalau ada hewan-hewan, ada hewan yang memiliki kaki 4 itu, yang biasa ditunggangi itu, falam tahrub. Hewan-hewan tersebut itu tidak pernah lari dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan hewan pun itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma waqa'at dzubabatun abada fi jismihil hasani. Ya. Bahkan saking haibahnya Nabi Muhammad SAW, saking mulianya Nabi Muhammad SAW, lalat lalat itu tidak hinggap di badannya Nabi Muhammad SAW yang indah tersebut. Ya. Sungkan lalat ini ya, lalat ini sungkan sama badannya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menghinggap abadan sama sekali. Lalat itu ke badannya Nabi Muhammad SAW yang begitu indah. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatat, ya. Nabi Muhammad SAW itu pandangannya manusia, ya, tapi bukan manusia biasa. Pandangannya ke depan sama kayak manusia, tapi beliau juga karena beliau bukan manusia biasa, beliau juga bisa melihat apa yang ada di belakangnya. Jadi bukan hanya beliau itu pandangannya ke depan, akan tapi Nabi Muhammad SAW bisa memandang apa yang ada di belakangnya. Basyarun la kal basyar. Wala yura atharul baulin minhu fi alani. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW ketika qada'il hajah, buang air kencing itu, kencingnya itu masih ada di bumi, ya. Kencingnya Nabi Muhammad SAW itu masih ada di bumi, tidak pernah sama sekali. Artinya sama bumi langsung ditelan sama bumi, ya. Saking menjaganya bumi ini terhadap airnya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad itu kencing, ya, buang air kecil itu sama bumi itu kotorannya tadi itu langsung ditelan, menjaga kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Bumi makhluknya Allah, ya, manusia dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya lebih-lebih untuk menjaga kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Bumi yang secara akal itu tidak bisa ngomong, artinya tidak hidup, ya, tidak bisa aktivitas, tapi bumi itu saking menghormatinya Nabi Muhammad SAW, itu kotorannya Nabi Muhammad itu tidak dibiarkan di atas bumi, takut orang lain melihat, ditelan sama bumi kotorannya Nabi Muhammad SAW. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, ya. Hatinya Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah matanya tidur, hatinya Nabi Muhammad SAW tidak tidur, ya. Hatinya Nabi Muhammad SAW tidak tidur, tidak ikut tidur. Nah, beda kalau manusia sekarang, matanya tidur, hatinya juga pasti tidur, kadang-kadang sampai mimpi, ya, sampai mimpi-mimpi. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur, sallallahu alaihi wasallam. Wala yuradhilluhu fi syamsi dzu fatani, ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bumi itu tidak pernah nampak bayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di buminya Allah itu bayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah nampak, ya. Ketika siang, ketika Nabi berjalan di jalanan itu bayangannya Nabi itu tidak nampak. Kenapa? Karena
dhilluhu fi syamsi, ya, karena awan mendung itu ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai awan mendung itu menjaga kulit mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan di jalanan Nabi itu diikuti sama awan mendung tadi itu, ya. Katifahu qad alata qauman idza jalasu, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu haibah. Orang yang haibah. Orang yang berwibawa. Bahkan pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ketika duduk dengan sahabat-sahabatnya itu qad alata, ya, pundaknya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam seakan-akan lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain, ya. Seakan-akan lebih tinggi karena wibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasu indal wiladati sif yadha bimukhtatani, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika lahir itu dalam keadaan mukhtatan, ya, dalam keadaan sudah dikhitan, ya. Jadi tidak ada sama sekali yang melihat aib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang memaksakan mencari aibnya Nabi Muhammad itu tidak ada sama sekali, ya. Bahkan tadi itu kencingnya langsung ditelan sama bumi untuk menjaga muruahnya Nabi tadi itu, ya, menjaga kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir, Nabi sudah dalam keadaan mukhtatan, dalam keadaan sudah disunat, ya, sudah dikhitan. Hadil khasa'is fahfadha takun aminan, ya. Ini sedikit daripada kekhususan Nabi Muhammad SAW. Fahfadha takun aminan. Hafalkan, kamu insya Allah menjadi orang yang aman. Min syarri narin, bahkan dari panasnya api neraka. Wasurrokin, bahkan di sini dijelaskan wasurrok, daripada maling katanya, ya. Ente kalau antum kalau hafal syair ini insya Allah bakal aman dari, dijamin sama pengarang syair ini, dijamin, ya, dijamin sama pengarang syair ini aman daripada api neraka, bahkan dari maling, ya. Bahkan dari maling, wamin mihani, dan daripada bencana alam. Syair ini wa ala alihi wa sahbihi man ba'dahu, ya. Begitu juga Imam Ghazali bersolawat kepada alun Nabi, ya, kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Keluarga Nabi, alun Nabi itu siapa? Alun Nabi yaitu Bani Muthalib wa Bani Hashim, ya. Orang yang nyambung nasabnya ke Bani Muthalib dan Bani Hashim. Abu Muthalib sama Hashim ini adik kakak, ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ya. Bani anaknya, ya. Iya, anaknya. Bani Muthalib wa Bani Hashim. Pokoknya secara spesifik keluarga Nabi Muhammad SAW itu turunnya Bani Muthalib dan Bani Hashim. Itu secara spesifik. Tapi secara umum, ya, secara lughatan, ya, secara lughatan keluarganya Nabi itu kullu man ittaqa. Setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya itu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, begitu juga salawat kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu man istama'a bin nabi wa amana bihi wa mata 'alal iman, ya. Orang yang pernah berkumpul dengan Nabi, ya, itu disebut sahabat. Berkumpulnya wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal iman, ya. Itu syaratnya orang menjadi sahabat. Pernah berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya, ya. Di zamannya. Kalau sekarang bukan zamannya Nabi, tidak disebut sahabat. Hatta kumpul yaqadha tidak disebut sahabat. Cuma orang yang pernah kumpul sama Nabi Muhammad SAW ketika zamannya Nabi, wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, artinya dengan keadaan agama Islam, bukan orang yang kafir. Abu Jahal kumpul sama Nabi, ya. Abu Jahal kumpul sama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu bukan disebut sahabat. Wa mata 'alal Islam, wa mata 'alal iman. Ketika meninggal pun dia meninggalnya dalam keadaan iman, itu definisi daripada sahabat. Ada orang yang
hidup di zamannya Nabi cuma tidak pernah kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Imam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, cuma tidak pernah kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Cuma beliau iman kepada Nabi Muhammad SAW. Gara-gara tidak berkumpul sama Nabi, maka itu tidak disebut sahabat, tidak termasuk sahabatnya Nabi SAW. Ya, itu sahabat waman ba'dahu ya. Amma ba'd. Ini insya Allah akan dilanjutkan di itu ya. Amma ba'du, Imam Ghazali mulai ngarangnya. Fa'lam ayyuhal haris, ketahuilah wahai orang-orang yang haris, orang yang semangat, orang yang betul-betul ingin mengetahui ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi secara tidak langsung kita ini dikhitab sama Imam Ghazali, ditunjuk sama Imam Ghazali adalah orang-orang yang haris ya, orang-orang yang semangat, orang-orang yang mujtahid, orang-orang yang benar-benar semangat. Al-muqbil ala iktibasil ilm, orang yang menerima ya, orang yang sudah mau menerima atas mencari faedah daripada ilmu ya, mengambil faedahnya ilmu. Minal muallim ya, daripada orang yang mengajarkannya. Al-mudhir min nafsihi, juga kita dikhitab sama Imam Ghazali ini orang yang al-mudhir min nafsihi ya, orang yang tampak dari dirinya itu memang benar-benar ingin berubah, memang benar-benar ingin untuk melangkah ke hal yang baik sudah ya, tidak mau, artinya sudah kepingin benar-benar taubat gampangnya itu ya, sudah kepingin benar-benar menerima ucapannya Imam Ghazali ya, menerima ucapannya Imam Ghazali. Al-mudhir min nafsihi sidqar raghbah ya, yang tampak dari dirinya itu benar-benar ingin ya, benar-benar ingin menerima ajarannya atau disiplin yang ada di kitab ini. Wa fartat ta'attush ya, orang yang sangat rindu atau ditunggu-tunggu ya, orang yang sangat menunggu-nunggu isi daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Annaka in kunta taqsud bi talabil ilmil munafasah ya, kita juga dibilangi sama Imam Ghazali ini, kalau antum ini bertujuan mencari ilmu ini ya, al-munafasah ya, kalau antum bertujuan hadir di tempat ini mendapatkan ilmunya Rasulullah SAW, tujuannya itu al-munafasah, untuk berlomba-lombaan, untuk saling saingan ya dengan ilmu, akhirnya kita bersaingan dengan orang yang lain ya, katanya Imam Ghazali. Wal mubahah, untuk bangga-banggaan diri ya, hati-hati, untuk bangga-banggaan diri. Wa taqaddum alal aqran ya, bahkan antum kepingin menjadi taqaddum ya, yakni maksudnya bersaingan ya, alal aqran, dengan satu sama lain. Wastimalati wujuhin nas ilaik, juga mencari muka dari pandangan-pandangan manusia kepadamu. Antum mencari ilmu ini, katanya Imam Ghazali, jangan sampai antum itu mencari ilmu ini untuk al-munafasah, persaingan satu sama lain ya, dan juga untuk bangga-banggaan diri, juga untuk mencari perhatian manusia. Hati-hati, katanya Imam Ghazali. Wa jam'ul hitamid dunya ya, bahkan Imam Ghazali ngomong, hati-hati jangan sampai antum ini mencari ilmu ini untuk mengumpulkan barang-barang di dunia ini, artinya untuk mengumpulkan harta yang ada di dunia ini. Fa anta sa'in fi hadami dinik, kalau antum sudah niatnya kayak gitu ya, ini ilmu mulia ya, ilmu mulia, bukan ilmu sembarangan ini, bukan ilmu yang tujuannya itu untuk hal duniawi, bukan. Ini ilmu tujuannya untuk hal ukhrawi ya, katanya Imam Ghazali, jangan sampai ente memiliki niat-niat kayak gitu ya. Cukup antum
yang mengamalkan ilmu ini. Jangan sampai antum ini menjelekkan orang lain atau sampai berbangga-banggaan diri, anak sudah mengamalkan ilmunya Imam Ghazali. Jangan sampai kayak gitu, katanya Imam Ghazali. Jadi orang yang standar, jadi orang yang mengamalkan ilmu tapi tidak menjatuhkan orang lain. Ya, itu kalau antum sampai kayak gitu, katanya Imam Ghazali, fa anta sa'in fi hadami dinik. Ya, kalau antum sampai niatnya kayak gitu, yang jelek-jelek tadi itu, antum sama dengan orang yang sedang berjalan atau sedang menuju hadami dinik, untuk menghancurkan agamamu. Ya, untuk menghancurkan agamamu. Secara tidak langsung, antum kalau niatnya sudah kayak gitu, sama saja antum ini kayak menghancurkan agama kamu. Ya, menghancurkan agama kamu. Wa ihlaki nafsik. Ya, bahkan menghancurkan dirimu, katanya Imam Ghazali. Ya, bahkan bisa menghancurkan diri kita. Kenapa diri kita bisa menghancur? Iqbalika ala ghadabillah, karena Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, Allah Subhanahu wa taala murka, ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak diletakkan pada tempatnya, ya. Tidak ditempatkan pada tempatnya. Ilmunya Allah ini rahmat, ya. Rahmat, bukan untuk urusan dunia, bukan untuk urusan persaingan, ya. Ilmunya Allah ini untuk kita amalkan. Jangan sampai untuk niat-niat yang jelek itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Wa bai'u akhiratika bidunyaka. Ya. Sampai-sampai kamu ini seakan-akan itu menjual akhirat kamu ini dengan duniamu, ya. Kalau memiliki niat kayak gitu itu seakan-akan akhiratmu ini ente jual dulu untuk kepentingan dunia, ya. Orang bahlul, ya. Orang bahlul yang mana akhiratnya lebih untuk dijual untuk kepentingan dunianya. Jangan sampai, katanya Imam Ghazali. Wasafqatuka khasiratun, ya. Akad kamu ini, ya. Artinya nerimanya antum ilmunya Imam Ghazali ini khasiratun. Bakal khasarah, bakal rugi, ya. Jangan sampai memiliki niat-niat kayak gitu, ya. Bakalan rugi ente. Li'anna dunya fi muqabalati thawbil akhirah la syai'ah. Karena harganya akhirat itu untuk dijual terhadap perkara dunia itu la syai', ya. Tidak sebanding, ya. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Wa tijaratuka ba'iratun, ya. Bahkan transaksinya ente kayak tadi itu menjual akhiratnya untuk dunianya, untuk urusan dunianya itu khasir ba'iratun. Akan sirna, akan hancur, katanya Imam Ghazali. Makanya jangan sesekali punya niatan urusan akhirat itu digunakan untuk kepentingan dunia, katanya Imam Ghazali. Itu bakalan hancur, ente seakan-akan menghancurkan agamanya ente, bahkan menghancurkan dirinya ente, ya. Bahkan menghancurkan dirinya ente. Dan tidak bakalan lama, ya. Transaksi seperti itu menjual akhirat untuk dunia itu tidak bakal lama, bakalan khasar, bakalan merugi, katanya Imam Ghazali. Tidak bakalan langgeng, tidak bakalan lama. Orang yang niatnya sudah tidak baik kayak gitu itu, ya. Orang yang niatnya tidak baik karena urusan dunia tidak bakalan lama, katanya Imam Ghazali. Bakalan rugi, katanya. Bahkan bukan rugi tok, bahkan ba'iratun, bakalan hancur itu transaksi itu. Maksudnya itu kayak gitu itu bakalan hancur, tidak bakalan lama, ya. Kecuali dengan niat ikhlas, niat yang benar-benar karena Allah, itu maka bakalan langgeng nanti sampai di akhir hayatnya. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik. Bahkan guru kamu ini, ya, guru kamu yang mengajarkan ilmu akhirat itu dijual atau digunakan untuk kepentingan dunia itu, seakan-akan guru kamu ini menolongmu itu ala isyanik, untuk maksiatmu ini. Jadi transaksi jual akhirat untuk kepentingan dunia itu sebuah maksiat, ya. Sebuah maksiat. Wa syarikun laka fi khusranik, ya. Bahkan gurunya juga ikut andil. Gurunya juga ikut andil dalam kerugian itu, ya. Kecipratan gurunya itu. Kerugian itu gurunya ikut kecipratan.
Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i thariq. Ya, jatuhnya orang yang menjual akhirat untuk kepentingan dunia itu seperti orang yang menjual saif, pedang, kepada siapa? Kepada qati'ut thariq, kepada begal. Ya, kepada begal. Nah, jadinya bukan untuk membela agamanya Allah, akan tapi jadinya bakalan untuk sesuatu yang buruk, untuk membegal orang. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang membantu urusan maksiat, ya, membantu dari segi materi ataupun pikirannya, ya, untuk maksiat walau bisa tri kalimat. Bahkan Nabi Muhammad SAW ngomong walaupun dengan sedikit kalimat, seperti lafaz uktul, ya, uktul, bunuhlah dia, ya, bunuhlah dia. Ente membantu ngasih semangat untuk orang membunuh, uktul, ya. Bahkan ente bisa tri kalimat. Syatur kalimah itu sedikit, tidak sampai satu kalimat, separuh kalimat. Uktul berarti antum cuma ngomong uk, ya, cuma ngomong uk. Kalau misal bunuh, bu, ngomong gitu toh, ya, ngomong bu, tidak pakai nu, tidak sempurna ini kalimatnya. Antum cuma ngomong uk gitu toh. Itu kana syarikan lahu fiha. Maka orang tersebut termasuk orang yang kerjasama dalam pembunuhan orang tersebut, ya. Maka hati-hati, jangan sampai sedikit pun kita itu mengucapkan kalimat kepada orang yang ingin bermaksiat, ya, jangan sampai. Hatta kalam softo, ini bukan kalam softo lagi, ini uk gitu toh, bukan ngomong bunuh tapi bu, nuhnya tidak disebut, ya, itu termasuk orang yang syarikan, ya, orang yang kerjasama, artinya ya dia juga kecipratan dosa-dosanya, orang yang membantu kayak tadi itu, ya, membantu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, mencari ilmu itu faridah ala kulli muslim. Setiap manusia wajib untuk mencari ilmu. Mencari ilmu agama, ilmu Islam, ya. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, ya. Ibadah kita itu wajib setiap manusia untuk mempelajarinya, agar ibadah kita ini tidak sia-sia, agar ibadah kita ini menjadi ibadah yang benar-benar sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wad'ul ilmi inda ghairi ahli. Ya. Akan tapi kalau orang itu meletakkan ilmunya kepada yang bukan tempatnya, artinya ini kalau orang memberi ilmu itu ada tempatnya, ya. Orang memberi ilmu itu ada tempatnya, bukan sembarangan, ya. Kadang dilihat siapa orangnya. Lah kalau orangnya ini tidak pas, tidak pantas untuk menerima ilmu ini, katanya ini seperti orang yang memberikan, artinya kamuqalladil hanazir al-jawahir wal lu'lul dhahabi. Seperti orang yang zalim, ya, orang yang zalim, orang yang meletakkan bukan pada tempatnya, ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi semua sesuatu itu ada tempatnya. Bahkan ilmu pun itu harus dilihat orang yang menerima ini. Tidak semua orang itu pantas untuk menerima ilmu. Jangan jadi orang zalim, orang yang zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Fajibu ayakun al-alim nasihan fi jami'il umur yu'amil kullun nas ala hasabi halihi. Ya. Maka wajib bagi orang yang alim, orang yang memberikan ilmu tadi itu memberikan nasihat fi jami'il umur, di setiap perkara, ya. Akan tapi perkaranya itu ala hasabi halih, ya. Atas keadaannya, ya. Seukuran apa yang dia perlukan, ya. Tabib seperti dokter itu yu'aliju kulla maridin bima yunasib illatuhu, ya. Seperti dokter itu dia itu tugasnya untuk memberi obat agar orang itu sembuh, kan, ya, sembuh dari penyakitnya. Akan tapi dokter itu tidak sembarangan memberi obat, dilihat apa obat yang pantas diberikan orang yang sakit tadi itu, ya.
Begitu juga orang yang berilmu. Orang berilmu tidak sembarangan kita itu memberikan ilmu itu kepada orang sembarangan, tidak. Tapi dilihat keadaannya, situasi kondisinya itu dilihat apa yang pantas untuk orang tersebut. Ya. Jadi Imam Ghazali di sini intinya mengarahkan kepada kita untuk supaya kita ini kembali ke jalan setapak demi setapak, ya, setapak demi setapak, pelan-pelan gitu. Katanya Imam Ghazali itu, jadi mulai diajari itu mulai awal sampai nanti antum menjadi puncaknya, puncak yang baik, ya. Jadi insya Allah segini yang bisa ini diterangkan. Insya Allah nanti bakalan mulai daripada ucapannya Imam Ghazali ini atau ajarannya Imam Ghazali ini, yang insya Allah semua kita bisa mengamalkannya, ya. Semua insya Allah kita bisa mengamalkannya agar nihayahnya kita ini, puncaknya kita ini menjadi puncak yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.